Kabupaten Nganjuk saat ini tengah mengalami lonjakan yang cukup pesat terkait jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Setiap hari angka penambahannya bisa mencapai 10 hingga 20 orang yang terpapar. Mirisnya tingkat kesadaran masyarakat Nganjuk untuk melaksanakan protokol kesehatan masih sangat lemah dan seakan tidak memperdulikan bahaya COVID-19 itu, sehingga berakibat membludaknya masyarakat yang positif. Berdasarkan data yang disampaikan status tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Nganjuk dalam pers rilis Sabtu 26 Desember 2020, angka kumulatif kasus COVID-19 adalah suspek 762, probable 22, terkonfirmasi 1047, dirawat 87, sembuh 855, meninggal 105, dan kontak erat sebanyak 6.769. Dari data tersebut, jumlah kontak erat yang tinggi berpotensi untuk menambah jumlah terkonfirmasi positif. Hal ini disinyalir karena banyaknya penularan dari orang yang membawa virus tanpa diketahui gejalanya. Juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19, Dr. Hendrianto menyampaikan, atas perkembangan kasus konfirmasi yang terus meningkat dan langkah-langkah yang ditempuh Satgas menanggapi kondisi Nganjuk saat ini. Kapasitas hunian rumah sakit rujukan di Kabupaten Nganjuk dan rumah sakit darurat Empu Sendok sebagai berikut. Rumah sakit umum daerah Nganjuk sebanyak 76 tempat tidur, RSUD Kertosono 26 tempat tidur, Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk 20 tempat tidur, dan Rumah Sakit Darurat Empu Sendok 50 tempat tidur. Saat ini semuanya sudah overload atau melebihi kapasitas. Untuk itu RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono mendirikan tenda darurat untuk menambah kapasitas hunian pasien COVID-19. Dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19 di Kabupaten Nganjuk, Bapak Bupati Nganjuk mengeluarkan surat edaran nomor 442/411.010/2020 yang berisi 12 poin. 1. Satgas bersama TNI Polri di tiap tingkatan wilayah menghimbau masyarakat untuk tidak merayakan pergantian tahun baru. 2. Seluruh aparatur sipil negara atau ASN di Kabupaten Nganjuk untuk siaga di tempat dan tidak melakukan cuti dinas. 3. Pengusaha kafe dan restoran agar membatasi pengunjung dan menganjurkan take away atau bungkus makanan untuk dibawa pulang. 4. Menunda pembelajaran tatap muka sampai kondisi dinyatakan aman dan kondusif. 5. Untuk kegiatan keagamaan yang tidak bersifat wajib diizinkan dengan syarat mematuhi protokol kesehatan, membuat pernyataan bermaterai, dan membatasi peserta kurang dari 50 orang. Sedangkan masa tugas relawan COVID-19 diperpanjang sampai bulan Juni 2021. Membuka rumah sakit darurat tambahan bagi pasien terkonfirmasi tanpa gejala sampai gejala ringan untuk pasien terkonfirmasi positif dilarang isolasi mandiri. Satgas desa maupun kecamatan diharapkan segera melakukan surveillance bila perlu lockdown dan mengaktifkan kembali kampung Tangguh Semeru. Camat dan Kades, Lurah diminta mengaktifkan rumah singgah atau rumah isolasi di wilayah zona merah dan orange. Dr. Hendrianto juga menyebutkan Bupati meminta kepada semua pihak untuk menjadikan surat edaran yang dikeluarkannya itu sebagai pedoman sampai kondisi kembali ke zona hijau atau kuning. Novi Rahman Hidayat, Bupati Nganjuk berharap peran aktif masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan meningkatkan kewaspadaan dengan melaksanakan 3M+. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Tim Liputan SRTV.